Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Saya pernah membuat video tentang perbedaan nama yang ada di Indonesia dengan di Malaysia, yang mana kedua negara ini memang sama-sama berdekatan secara geografis, tetapi memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan dalam sosial budaya, ya, termasuk juga dalam hal penamaan. Kalau di Malaysia sangat lumrah kita temukan bahwa nama-nama di sana biasanya ditambah dengan bin dan binti, karena memang menandakan bahwa anak tersebut memang dari pasangan yang sah dan anak dari laki-laki atau anak dari si ayah, ya, karena kita paling gampang untuk menemukan ketika anak tersebut memang dinisbatkan kepada nama seorang ayah, ya. Katakanlah kalau misalkan Siti, ya, Siti binti Ja'far, berarti Siti memang nama anaknya, ya. Kemudian binti adalah anak perempuan dari Ja'far. Ja'far berarti ayah dari Siti. Atau kalau misalkan yang laki-laki, misalkan Mohit bin Ridwan, berarti Mohit itu adalah nama anak laki-lakinya, bin adalah putra laki-laki dari Ridwan. Jadi Ridwan adalah ayah dari Mohit ini. Nah, ini berbeda dengan Indonesia, karena kalau di Indonesia memang penamaan itu jarang kita temukan yang ada bin dan bintinya, ya, kecuali kalau ada sebuah ritual ijab kabul, ya, dalam sebuah pernikahan bagi Anda yang beragama Islam. Tapi memang kebanyakan di Indonesia kita jarang sekali menemukan nama-nama semacam itu, sehingga ini memang secara budaya memang agak berbeda, karena memang di dalam Islam pun sebetulnya nama-nama seperti bin dan binti itu memang sangat dianjurkan, tetapi memang di Indonesia jarang kita menemukan. Ada, walaupun hanya segelintir saja orang yang menggunakan. Nah, ternyata dari video ini banyak sekali respon-respon dan view-nya juga lumayan, hampir 5.000, dan komentarnya juga lumayan ramai. Dan ada di beberapa komentar itu saya temukan bahwa ternyata di Malaysia itu memang ada perundang-undangan terkait dengan nama ini. Nah, apa persamaan dengan Indonesia? Apakah berbeda juga? Dan ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Sekaligus video ini merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, ya, tentang nama yang ada di Malaysia. Silakan Anda bisa cek dan lihat di video itu. Dan pada episode kali ini kita akan lebih mendetail tentang peraturan penamaan yang ada di Malaysia sekaligus dengan di Indonesia. Ini yang akan coba kita cari tahu, dan ayo kita pelajari bersama. Kita putar dulu intronya. Kalau kita membahas kedua negara antara Indonesia dengan Malaysia, ini tentu tidak akan habis untuk dibahas, karena banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi, hal-hal yang bisa dikomparasi, hal-hal yang bisa diungkap gitu, ya, karena unik, ya. Dan negara ini memang secara kultur, secara budaya hampir sama. Dan secara geografis memang negara yang terdekat dengan Indonesia adalah Malaysia, ya, baik itu yang ada di Kalimantan ataupun yang ada di daerah Sumatera. Nah, terkait dengan video kali ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan ini, dan ini akan menjadi video lanjutan dari video saya yang kemarin terkait dengan penamaan orang Malaysia dan orang Indonesia, di mana pada video yang lalu kita sudah pernah membahas bahwa ada sedikit perbedaan antara penamaan orang Indonesia dan orang Malaysia. Ya, yang paling jamak ditemukan adalah bin dan binti kalau di Malaysia. Walaupun sebetulnya bin dan binti juga sering kita temukan di Indonesia, tetapi tidak semasif di Malaysia. Karena kalau di Malaysia, bin itu menandakan bahwa dia adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki kandung, ya, dari pasangan suami istri yang sah. Kalau tidak sah mungkin tidak bisa, karena terkait dengan peraturan dalam literatur Islam, begitu. Contoh misalkan anaknya perempuan, misalkan perempuannya bernama Maryam gitu, ya, Maryam binti Ismail gitu. Berarti
anak laki-laki, berarti Maryam itu adalah anak perempuan dari Ismail gitu. Dan Ismail adalah ayah kandung sah dari Maryam. Kalau laki-laki misalkan Zaid bin Umar gitu. Berarti Zaid ini adalah anak laki-laki dari Umar, dan Umar ini adalah ayah sah dari Zaid gitu. Ya memang secara literatur Islam ini juga akan dipakai ketika penyebutan ijab qabul atau serah terima dalam ritual pernikahan. Nah, ketika kita membahas tentang nama-nama yang ada di Malaysia dan Indonesia, itu videonya cukup rame ya, sekitar hampir 5.000 views dan komentarnya sangat banyak. Dan dari beberapa kolom diskusi komentar ada orang yang berkomentar, mungkin sahabat dari Malaysia ya yang menonton video itu. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat saya yang dari Malaysia yang sedang menonton video saya ketika pembahasan nama. Itu ternyata di Malaysia itu ada perundang-undangan yang mengatur nama. Dan memang di Indonesia sebetulnya melalui Permendagri itu sebetulnya juga mengatur tentang nama ini. Dan di video ini kita akan coba mengkaji lebih detail terkait dengan peraturan penamaan yang ada di kedua negara ini. Nah, kita akan kaji lebih mungkin dari berbagai perspektif ya, entah itu perspektif sejarah, kemudian dari perspektif kultur, budaya, atau perspektif agama. Jadi tiga ini yang akan kita menjadikan pendekatan ya. Oke, kita mulai dari pendekatan yang pertama terkait dengan sejarah gitu ya. Nah, kedua negara ini ya, baik Indonesia dan Malaysia itu sama-sama negara jajahan bangsa Eropa. Ya walaupun Jepang juga pernah menjajah kedua negara ini. Kita mulai dari Indonesia dulu. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah PNG atau Papua Nugini. Ini berbeda dengan Malaysia ya, karena Malaysia bahasa daerahnya tidak sebanyak di Indonesia atau Nusantara. Jadi Indonesia secara garis sejarah pernah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa. Pertama bangsa Portugis, kemudian bangsa Prancis pernah menjajah juga, dan Inggris, kemudian ada Belanda, dan juga ada Jepang. Ya, jadi negara-negara itu memang pernah menjajah di Indonesia, dan yang paling lama adalah orang Belanda. Nah, sedangkan kalau Malaysia itu memang pernah dijajah oleh beberapa negara yang disebutkan tadi, tetapi yang paling lama menjajah adalah bangsa Inggris. Nah, ada perbedaan di situ ya, karena Inggris ini juga memiliki peran penting dan juga Belanda memiliki peran penting dari garis sejarah untuk kedua negara ini terkait dengan kebahasaan. Karena Belanda itu menjajah itu tidak untuk mencampuri adat istiadat orang Indonesia atau Nusantara, sehingga mereka lebih mempelajari bahasa Jawa pada waktu itu. Walaupun di sekolah-sekolah elit zaman dulu bahasa Belanda juga dipelajari ya, karena menjadi bahasa pengantar selain bahasa Inggris. Nah, ini berbeda dengan orang di Malaysia yang notabene mereka lebih fasih dalam berbahasa Inggris. Tetapi dalam tanda kutip mereka tidak melupakan kebudayaan dan Islam gitu. Dan kalau di Indonesia lebih bervariatif. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih kita dijajah Belanda tapi kita nggak bisa bahasa Belanda, jawabannya adalah karena orang Belanda dulu itu nggak memasyarakatkan bahasa Belanda. Jadi orang Belandanya sendiri yang pengen belajar bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Belanda itu hanya untuk orang Belanda saja. Berbeda dengan orang Inggris ketika menjajah Malaysia, di mana orang Malaysia mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Dan ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan ya kepada penggunaan nama nantinya ketika mereka sudah merdeka. Dan ketika sudah merdeka, pasca kemerdekaan ya, di Indonesia itu hanya satu suku bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan ini terkait dengan Sumpah Pemuda. Jadi walaupun ada keturunan Cina, ada keturunan Belanda di Indonesia, ataupun ada keturunan Arab, mereka tetap bangsa Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, di mana di Malaysia itu terdapat 3 bangsa. Yang pertama sudah pasti bangsa Melayu, kemudian bangsa Cina, dan bangsa India. Dan ini juga berhubungan lagi dengan penjajahan. Karena dulu ketika Malaysia dijajah Inggris, banyak sekali orang Inggris mendatangkan
imigran-imigran dari Tiongkok dan orang India. Sehingga kalau kita ke Malaysia, ya kita banyak menemukan 3 etnis di sana, seperti yang tersimbol dalam film Upin Ipin. Ya, ada orang Melayu, ada orang Cina, dan ada orang India. Yang mana dalam segi penamaan mereka juga menggunakan berdasarkan bangsa mereka. Kalau orang Melayu ya pasti namanya Melayu. Ya, ada Melayu yang misalkan bin dan binti itu yang sudah notabene mereka adalah berbasis Islam ya. Kemudian kalau orang Cina ya mereka tetap menggunakan nama Cina. Kenapa? Karena bangsanya Cina. Kemudian kalau di India yang bermukim atau menjadi warga Malaysia, mereka tetap menggunakan nama ala orang India. Karena bentuk negara Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia negaranya republik atau unitary, sedangkan di Malaysia bentuk negaranya adalah federal, ya, atau negara serikat, dan mirip dengan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Walaupun dulu Indonesia sebetulnya juga pernah menjadi negara federal, tetapi tidak lama. Dan ini menjadi perbedaan yang sangat mendasar begitu. Kalau di Indonesia penamaannya lebih bervariatif. Ya, walaupun orang di Indonesia adalah notabene adalah orang Islam, ya, tetapi memang berbeda secara penamaan. Ya, seperti contoh ya, kalau misalkan di Indonesia Andi gitu ya, atau Herman, atau mungkin Hartono. Jadi nama-nama seperti itu mungkin terdengar asing bagi orang Melayu yang beragama Islam di Malaysia. Kenapa? Karena mungkin orang Malaysia menganggap nama-nama seperti Andi, nama-nama seperti Dani, nama-nama seperti Hendra, itu barangkali, ya ini hanya barangkali bukan Islam gitu. Kenapa? Karena kalau nama Islam itu selalu identik dengan bahasa Arab ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena nama-nama di Malaysia itu memang selalu menggunakan bahasa Arab. Karena memang Melayu tidak bisa terlepaskan dari bahasa Arab. Ya, dan contoh kalau misalkan di Malaysia ada orang yang bernama Hendra, itu mungkin akan dikira bukan Islam. Walaupun sebetulnya kalau kita kembali kepada nama, ya memang nama Islam itu nggak harus Arab, nggak harus bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau semuanya berbahasa Arab berarti akan menimbulkan multi tafsir yang beda. Contoh nih, Fir'aun itu kan ada di Al-Quran gitu ya. Tapi Fir'aun itu kan orang yang paling dibenci dalam literatur Islam, dan itu mungkin penafsirannya salah. Jadi itu sudah menjadi perbedaan yang sangat mendasar. Nah, perbedaan berikutnya tentu ada di peraturan undang-undang yang ada di kedua negara ini. Kalau di Malaysia ya seperti di Spenduk Capil ya, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia namanya National Registration Department, itu mengatur nama-nama di sana tidak boleh menggunakan nama-nama yang bermakna negatif dalam 3 bahasa. Ya, baik itu bahasa Melayu, bahasa Cina, ataupun bahasa India. Contoh nih, kalau bahasa Melayu ada orang bernama Zani, itu nggak boleh karena artinya pezina. Atau ada orang yang bernama Woti, ya ini maaf sekedar contoh, Woti nggak boleh. Kenapa? Karena artinya hubungan seksual gitu, nggak boleh. Atau nama-nama dari bahasa India, misalkan Karupan, itu nggak boleh karena artinya budak hitam. Di bahasa Tiongkok atau Cina misalkan Ahgong, itu nggak boleh kalau di Malaysia. Kenapa? Karena pikiran tidak sehat artinya. Dan ini mungkin juga sama di Indonesia ya. Karena kalau misalkan di Indonesia nama-nama itu dibebaskan ya nanti akan timbul kerancuan gitu. Contoh dulu ada kasus Tuhan ya, ada orang yang bernama Tuhan, itu kan lucu gitu. Tuhan dipenjara karena mencuri gitu di KTP. Itu kan lucu gitu. Dan ini juga mungkin sama ya dengan Indonesia. Jadi nama-namanya adalah sama. Nggak boleh nama-nama yang bermakna negatif. Karena nama itu adalah doa. Tetapi yang membedakan ya kalau di Malaysia itu untuk 3 bahasa. Ya, bahasa Melayu, bahasa Cina, dan bahasa India. Tapi kalau di Indonesia cukup 1 bahasa. Karena bangsanya cuma 1, yaitu bangsa Indonesia. Dan di Indonesia juga tidak boleh menggunakan nama dengan 1 kata. Misalkan nih ada orang yang bernama Yu gitu, itu nggak boleh. Yang boleh ditambah misalkan Yuni atau Yuli gitu, atau Ayuni
atau orang bernama A gitu tuh nggak boleh gitu. Kenapa? Ya karena itu maknanya rancu nanti gitu. Siapa? A gitu. Itu kan lucu. Nah, di Malaysia itu nggak boleh juga penamaan berbasis hewan gitu ya. Contoh nih, ada orang yang bernama harimau gitu. Itu nggak boleh kalau di Malaysia. Ya, walaupun sebetulnya harimau juga menjadi simbol negara di Malaysia, tapi itu nggak boleh diberikan kepada nama orang atau manusia. Beda halnya dengan nama-nama tempat atau nama-nama produk ataupun nama-nama barang ya. Kalau nama-nama barang mungkin beda pembahasan ya, beda pembahasan. Karena kalau nama-nama barang mungkin peraturannya beda antara Indonesia dengan Malaysia gitu. Tapi untuk nama-nama orang atau human name itu memang harus benar-benar mengikuti peraturan yang ada di sana. Jadi nggak sembarang orang bisa memberikan nama gitu. Kemudian kalau di Indonesia itu peraturannya paling panjang nama itu 60 huruf termasuk spasi. Sedangkan kalau di Malaysia karena memang 3 bangsa di sana 80 karakter termasuk spasi. 80 karakter dan 60 huruf itu sangat panjang namanya gitu. Jadi nama kalau kepanjangan nggak boleh. Ya ini beda dengan gelar ya, karena gelar itu memang disematkan kepada nama. Kalau gelarnya panjang ya itu beda lagi, karena gelar kan bukan nama ya. Gelar itu kan adalah sebuah sebuah label akademik yang diperoleh oleh seseorang melalui jenjang keserjanaan. Itu beda dengan nama gitu ya. Walaupun sebetulnya gelar juga disematkan kepada nama di belakang ataupun di depan. Dan kemudian kalau di Malaysia nama-nama yang berbau superhero itu memang tidak dianjurkan. Seperti Superman atau Batman itu nggak boleh. Karena ya kembali lagi akan terjadi kerancuan gitu. Contoh nih, ada orang bernama Superman, tapi Superman-nya mencuri gitu. Nanti ketika dicatat di kriminal itu lucu gitu. Superman ketahuan mencuri di bank, akhirnya Superman masuk dalam sel. Itu kan lucu dan mungkin ini akan menimbulkan kontradiksi kepada negara-negara yang lain seperti Amerika gitu ya, yang notabene Superman dan superhero memang berasal dari sana. Atau Ultraman gitu, atau Sailor Moon gitu. Itu nggak boleh gitu. Dan di Indonesia mungkin ini juga juga ya nggak dianjurkan juga gitu ya, karena lucu akan menimbulkan multitafsir. Tetapi memang banyak sekali persamaan sekaligus perbedaan yang ditemukan dari kedua negara ini. Karena kalau di negara Indonesia memang satu suku bangsa, sehingga bahasanya bahasa satu, bahasa Indonesia. Walaupun di Indonesia bahasanya tuh banyak ya, dalam tanda kutip adalah bahasa daerahnya. Ya, sedangkan di Malaysia yang di sana adalah 3 suku bangsa dan bentuk negaranya adalah negara federal, tetapi memang di sana sangat identik dengan Muslim. Ya kenapa? Karena memang Melayu tidak bisa dilepaskan dari Muslim gitu ya. Sedangkan di Indonesia namanya lebih bervariatif. Walaupun nama Islam kadang-kadang di Indonesia bukan menggunakan bahasa Arab ya, karena sejatinya nama Islam itu nggak harus bahasa Arab gitu ya. Karena yang penting namanya bermakna bagus, bermakna positif ya, dan juga bisa gampang diingat gitu ya. Ataupun nama yang memang menjadi ciri khas atau karakter orang yang bersangkutan. Sehingga kalau ada nama-nama yang bingung membuat orang salah tafsir, nanti di kemudian hari mungkin akan jadi bullying dan kasihan kepada orang yang bersangkutan gitu. Masa iya namanya dikatakan misalkan ada nama setan gitu, ya nggak bisa gitu ya. Itu berbeda dengan pelevelan misalkan nasi setan atau nasi pocong gitu. Itu beda lagi ya. Mungkin kalau misalkan video ini rame lagi, saya akan membuat perbandingan penamaan kepada non manusia. Bagaimana penamaan di Malaysia dan juga di Indonesia. Tapi kalau videonya rame ya, mudah-mudahan rame ya. Bahkan lebih rame dari kemarin. Karena kalau nama-nama yang non human atau bukan manusia tuh unik-unik. Sepeda motor aja di Indonesia dengan di Malaysia walaupun sama-sama labelnya misalkan label Yamaha ataupun Honda, ternyata namanya berbeda secara produksi massal gitu. Ini menarik kalau dikaji lagi nih. Apakah ada aturan atau bagaimana? Ya kita akan lihat ketika video ini rame atau tidak. Jadi begitulah kira-kira perbedaan peraturan nama yang ada di Indonesia sekaligus di Malaysia yang dipengaruhi 3 faktor. Ya ada faktor sejarah ya, kemudian faktor budaya dan faktor
religius atau faktor agama yang memang notabene hampir mirip dengan Indonesia namanya, tetapi memang di Indonesia namanya lebih bervariatif, ya, tidak terfokus kepada Arab saja. Apakah di Malaysia ada? Ya mungkin ada, tapi tidak semasif di Indonesia. Sama halnya dengan bin, ya, di Indonesia juga ada tapi tidak semasif dengan yang ada di Malaysia. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalaupun ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.